Om Swastiastu, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Rusmina Dewi. Dan pada konten kali ini aku akan membahas tentang mitos yang beredar di masyarakat Bali. Mungkin kita pernah mendengar dari orang tua kita bahwa dulunya itu ada bulan yang jatuh di Pejeng, kemudian diletakkan atau disemayamkan di Pura Penataran Sasih Pejeng Gianyar. Mitos atau fakta? Sebelum mulai videonya, aku minta teman-teman untuk subscribe dulu agar aku lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Oke, jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah pernah berkunjung dan melakukan persembahyangan di Pura Penataran Sasih Pejeng Gianyar. Kalau saya dulu terakhir ke sana pas SD, jadi sudah sekitar 10 atau 11 tahunan, lama banget ya. Jadi sebelum aku membahas tentang benda yang kita sebut-sebut dengan bulan itu, aku ingin memberitahu sebelumnya. Jadi Pura Penataran Sasih itu terletak di Banjar Intaran, Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Jaraknya itu sekitar 27 km di sebelah timur laut Kota Denpasar. Katanya ini, Pura Penataran tersebut dulunya tidak bernama Pura Penataran Sasih. Namun Pura Penataran Sasih ini sudah ada sebelum adanya pengaruh Hindu masuk ke Bali. Seperti itu. Jadi pura ini memang sudah benar-benar tua. Nah, setelah adanya negara ini, jadi diubahlah nama pura itu menjadi Pura Penataran Sasih. Jadi di Bali itu Sasih yang berarti bulan. Dulu kita masih kecil, yaudah kita kayak penasaran banget kan gimana sih bentuk bulan itu. Pada saat aku kesana, aku lihatnya dari depan ya, itu menyerupai kalau di Bali tuh kayak gong gitu. Jadi aku lihatnya dari sudut depan saja. Oh kayak gini ya bentuk bulan gitu. Kayak gini ya bentuk bulan, kayak gong gitu kan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini yang aku lihat dari depan. Jadi aku masih kecil kan, aku oh ya udah bulat gitu aja. Dan ternyata bentuknya nggak bulat. Ini aku baru tahu karena aku kepo kemarin kan, dan aku cari-carilah di Wikipedia, dan ternyata bentuknya jauh banget dari ekspektasiku. Nih, bentuknya seperti ini. Dia bentuknya itu seperti, nah kalau orang-orang di luar Bali ini menyebutnya nekara. Nah, jadi nekara ini merupakan negara terbesar yang ada di dunia. Jadi di tempat lain pun ada yang seperti itu, namun ukurannya tidak sebesar itu. Di bentuknya ini seperti dandang atau kendang dan beduk gitu ya, namun memiliki pinggang yang sedikit sempit. Nah, ini ukurannya yang di Bali benar-benar luar biasa, yang terbesar di dunia. Jadi itu dengan tingginya 186,5 cm. 186 berarti wah, lebih tinggi dari aku dong. Kemudian garis tengah bidang pukulnya itu 160 cm. Lebih tinggi dari aku juga, lebih lebar lah. Nah, jadi negara ini juga merupakan artefak peninggalan zaman perunggu ya, zaman purbakala. Itu banyak banget mitos yang beredar, mitos yang namanya ya pokoknya kayak dugaan kayak gitu, mitos yang beredar tentang adanya artefak ini atau adanya negara ini. Jadi hal-hal tersebut juga belum bisa kayak dibuktikan secara ilmiah gitu. Jadi nanti selesai menonton video ini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, bisa menyimpulkan sendiri kira-kira yang mana, jawaban mana lebih tepat atas keberadaan dari negara ini. Yang pertama, jadi menurut penuturan kuno pada zaman dahulu ini ada 13 bulan yang berada di atas bumi. Jadi konon katanya satu bulan itu terjatuh ke bumi. Bener nggak sih 13 berarti? Wait, tunggu. 13 bulan. Terus jatuh satu ke bumi tinggal 12 bulan. Apa itu yang kemudian dinamakan bulan Januari, bulan Februari? Entahlah, jadi
Oke, aku lanjut cerita. Jadi setelah bulan itu jatuh ke bumi, kemudian nyangkut nih guys, nyangkut di atas pohon, nyangkut di pohon. Berarti bulannya bisa dibilang nggak besar-besar banget ya kalau emang itu bulan. Kemudian sinar dari bulan itu menerangi daerah sekitar itu pagi, siang, malam, pokoknya bersinar setiap saat. Nah ini menyebabkan pencuri-pencuri yang ada di sana merasa seperti, wah, kapan saya kerjanya kalau kayak gini? Nah, jengkel lah mereka tuh para pencuri. Kemudian mereka naik ke atas pohon dan mengencingi bulan tersebut yang diselimuti oleh lidah-lidah api. Seketika ketika dikencingi, katanya bulannya itu meledak, kemudian tersisalah kepingan-kepingan nekara itu. Nah, itulah benda yang kemudian mereka sebut-sebut sebagai bulan, kemudian ditempatkan dan disucikan di Pura Penataran Sasih Pejeng. Masuk akal nggak? Itu mitos yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa nekara itu merupakan anting atau perhiasan yang digunakan oleh Dewi Ratih. Nah, dalam mitologi Bali, Dewi Ratih ini merupakan Dewi Bulan. Selain itu, ada juga yang mengatakan nih bahwa nekara itu merupakan antingnya Patih Kebo Iwu, Patih yang gagah perkasa yang berasal dari Bali. Jika nekara yang sebesar itu, bilanglah seukuran aku, enggak lebih besar dari aku, terus Patih Kebo Iwonya sebesar apa? Beliau kan juga manusia biasa, bukan raksasa. Masuk akal nggak? Silahkan komen di bawah. Nah, jadi ini yang terakhir, yang menurut aku pribadi itu lebih masuk akal. Dikatakan bahwa nekara ini merupakan hasil representasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pembuatan logam pada zaman masa prasejarah. Ini merupakan salah satu bentuk peninggalan purbakala yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, bulan di Pejeng itu pertama kali diberitakan keberadaannya oleh Rumpius. Jadi Rumpius itu seorang naturalis yang berdiam di Ambon. Jadi ia menyebutkan artefak ini ketika ia menguraikan logam perunggu di Hindia Timur di dalam bukunya yang berjudul The Amboins Raritate Kammer. Nah, yang ia selesai tulis pada tahun 1699. Di dalam bukunya itu disebutkan bahwa di Pejeng Bali terdapat logam serupa yang berukuran sangat besar. Nah, ini yang dipercaya oleh penduduk setempat bahwa dulunya itu merupakan roda kereta yang dikendarai oleh bulan. Roda kereta yang dikendarai oleh bulan. Apa bulan itu pakai roda? Pakai kereta. Terus kusirnya siapa? Menurut aku ini banyak bukti-bukti yang menunjang bahwa nekara itu memang bentuk peninggalan prasejarah, guys. Yang pertama, tadi sudah aku sebutkan bahwa di negara-negara lain juga ada nekara serupa. Jadi ada nekara yang setipe seperti itu, jangankan di negara lain. Nah, di Indonesia pun, di Bali pun ada nekara yang setipe dengan nekara di Pejeng. Yang seperti aku bilang tadi, ada di Pacung, ada di Buleleng, kemudian di Pulau Jawa, di apa tadi ya, di Lamongan dan Semarang. Yang kedua, di bagian tubuh nekara ini memiliki ornamen-ornamen yang menjadi simbol dan memiliki makna tersendiri. Contohnya, ada ornamen-ornamen kodok. Jadi kodok di sini merupakan simbol dari air. Air itu melambangkan kesuburan. Nah, di sini nekara biasanya digunakan sebagai alat pemanggil hujan. Nah, pada zaman dahulu katanya nekara itu digunakan sebagai alat untuk memanggil hujan agar turun dan memberikan kesuburan ke tanah, sehingga apapun yang kita tanam itu akan
nadi gitu, akan mupu, apa ya dalam bahasa Indonesianya, akan panen gitulah. Nah, ornamen lainnya itu ada juga berupa bintang, ada hiasan bulu burung, kemudian banyak pola-pola yang lainnya yang ada di dalam negara tersebut. Nah, jadi ornamen-ornamen tersebut itu pasti dicetakkan dulunya. Nah, cetakannya ini ditemukanlah tidak jauh dari Pejeng. Itu adanya sampai sekarang masih tersimpan di Pura Puseh Manuabe Gianyar. Nah, semakin ada titik terang kan. Nah, jadi menurut aku ini lebih masuk akal ya, karena negara tersebut bukan satu-satunya yang ada di dunia, namun memang sih memiliki ukuran yang terbesar di dunia. Namun di tempat lain juga ditemukan adanya benda setipe, jadi negara yang setipe dengan negara Pejeng, dan cetakannya pun ada gitu loh. Jadi ya menurut aku lebih masuk logika ya untuk yang terakhir ini. Nah, setelah kita mengetahui banyak mitos-mitos yang beredar tentang bulan tersebut, ada yang bilang A, B, C, D. Menurut teman-teman lebih pasnya yang mana? Bisa komen di bawah ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, dari manapun benda itu, apapun benda itu tetap adalah benda yang berharga. Oke, kita sebut saja benda prasejarah. Nah, untuk melindungi benda prasejarah ini, pemerintah Indonesia melalui Bupati Gianyar pada tahun lalu, tepatnya bulan November, pada tanggal 30 November 2019 kemarin menetapkan negara ini sebagai benda cagar budaya. Nah, jadi ketetapan ini juga tertuang dalam surat keputusan Bupati Gianyar tertanggal 13 September 2019. Nah, jadi penetapan ini dilakukan setelah melewati beberapa tahapan kajian sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2019. Jadi bukan hanya penting di masa lalu, namun sampai saat ini pun kita masih mengkeramatkan benda tersebut dan menjadikannya sebagai media pemujaan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Nah, benda ini diletakkan di halaman utama pura di sebuah bangunan atau tempat yang biasa disebut dengan Pelinggih Betara Sasih. Jadi sekian yang bisa saya bahas pada konten kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan pokoknya pantengin terus channel YouTube aku. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Om Santi 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 Om.